Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa membaca bismillah dan diniati thalabul ilmi hanya karena Allah semata. Materi pembelajaran kali ini KD 3.1 memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak, kita belajar lagi tentang awal mulanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul atau menjadi utusan ketika menginjak umur atau pada usia 40 tahun. Beliau sering berkholwat atau menyendiri dari keramaian orang di Gua Hira dan di Jabal Nur. Atau dalam istilah lain itu juga dikatakan tahannus, ibadah kepada Tuhan. Orang-orang Quraisy menyebutnya pada masa jahiliyah. Arti lain dari tahannus adalah pembersihan diri. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat pada hari Jumat malam 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 anak-anakku. Dan peristiwa ini disebut dengan nuzulul Quran. Jadi pada tanggal 17 Ramadan itulah tanda kenabian yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menerima wahyu yang pertama diterima oleh beliau, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Mulai dari saat itulah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan atau mensyiarkan wahyu yang pertama kali diterima oleh Allah disampaikan kepada umatnya. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, pengertian dakwah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti menyeru atau mengajak. Dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak umat manusia untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agama Islam.
Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak untuk satu bangsa, anak-anakku, tidak untuk satu umat atau satu golongan. Akan tetapi agama Islam yang dibawa oleh beliau bersifat universal atau untuk seluruh umat manusia. Dalam kata lain, mendunia, anak-anakku. Makanya sampai ke Indonesia. Dan sebagai rahmatan lil alamin. Inti ajaran dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah tentang keyakinan. Hal ini terdapat pada rukun iman, anak-anak. Yang pertama, mempercayai Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, mempercayai adanya malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, adanya hari kiamat, dan percaya terhadap takdir Allah. Rukun iman yang ada 6 itu, anak-anak. Ini adalah yang pertama ajarannya, yaitu tentang keyakinan atau rukun iman yang ada 6. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah ajaran tentang tata cara menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang tata cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian semua seperti yang kalian lihat pada sholatku. Jadi gerakan sholat 5 waktu yang kita laksanakan sekarang itu adalah ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, akhlakul karimah liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Akhlak adalah ajaran tentang tata cara berhubungan dengan orang lain atau makhluk Allah, yaitu dengan melakukan perbuatan terpuji dan meninggalkan perbuatan tercela. Maka dari itu, marilah kita, akidah kita yang pertama tentang keimanan kita, keyakinan kita dijaga. Yang rukun 6 itu kita harus dijaga dan semakin kuat. Yang kedua, ibadah kita harus semakin giat. Yang ketiga, akhlak kita harus lebih baik. Bahkan ada salah satu ulama yang berkata, berakhlak itu lebih penting daripada berilmu. Karena apa? Saking pentingnya akhlakul karimah, seperti yang dicontohkan oleh beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat anak-anakku. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.